Menjalankan aktivitas sehari-hari adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa bertemu dengan teman-teman di kala sekolah, bertemu dengan rekan kerja, berkumpul bersama keluarga. Itu semua hal yang memang sangat menyenangkan. Belum lagi kita yang selalu berproses untuk mewujudkan impian satu persatu mulai tercapai. Keringat, air mata, perjuangan yang membara pun selalu tersemat di dalam jiwa. Akan tetapi, kita adalah manusia yang bisa juga merasakan capek, lelah, bahkan overthinking. Kalau udah kayak gini, kita mesti ingat bahwa istirahat perlu dilakukan. Mungkin sebagian dari sahabat ada yang menganggap bahwa istirahat hanya tidur saja ya. Namun, kadang gue udah tidur juga masih merasa lelah nggak jelas. Nah, kali ini kita akan membahas cara istirahat yang benar menurut psikologi. Pertama, istirahat fisik. Istirahat fisik ini bisa dilakukan dengan cara tidur setelah beraktivitas harian. Mungkin ada yang bekerja, ada yang masih kuliah, ada juga yang masih sekolah. Mengalami capek fisik adalah hal yang wajar. Nah, kita bisa mengistirahatkan fisik terlebih dahulu. Ya, biasanya dengan tidur di malam hari. Namun, ada juga yang menyempatkan tidur di siang hari. Kedua, istirahat mental. Lo mungkin pernah punya masalah, entah itu masalah di kerjaan, masalah dengan teman-teman lo. Nah, ini bisa membuat mental kita lelah, bukan? Bahkan, gue pribadi beristirahat dengan tidur aja nggak cukup. Ketika sedang tidur terasa kayak udah selesai masalahnya, tapi setelah bangun tidur masih terasa lagi. Karena itu kita juga butuh istirahat mental. Cara sederhananya kita bisa curhat kepada orang yang dapat dipercaya, bisa juga berkonsultasi dengan profesional. Ketiga, istirahat sensori atau panca indera. Ketika kita seharian di depan laptop, mungkin mata terasa capek, sahabat bisa rehat dulu sejenak dari laptopnya, bisa dengan memejamkan mata, atau keluar ruangan untuk menikmati kopi dan sejuknya pepohonan. Keempat, istirahat emosi atau perasaan. Di antara kita mungkin ada bahkan sering berkonflik dengan orang lain, sehingga emosi negatif pun bermunculan nggak karuan. Karena itu kita bisa secara perlahan untuk mengungkapkan seluruh masalahnya. Siapa tahu dari sana bisa dicari penyelesaiannya. Kelima, istirahat sosial atau hubungan. Kalau berbicara terkait sosial, maka hal yang terlintas seperti pertemanan hingga bermasyarakat. Ketika sedang lelah dalam suatu lingkar pertemanan yang kurang sehat menurut kita, hal yang bisa dilakukan adalah menjauh untuk sementara waktu. Biasanya, hal ini akan membuat kita menganalisa lebih dalam apakah tepat berada terus-terusan di lingkaran pertemanan tersebut, atau sahabat juga bisa melakukan me time. Dari video gue mau mengatakan bahwa lo itu manusia, lo mungkin lelah seakan dipukul oleh pahitnya kehidupan, lo mungkin marah ditusuk tajamnya pertemanan, lo bisa ambil jeda sahabat. Ingat, kesehatan lo perlu dijaga. Ada orang tercinta yang menunggu lo di rumah, ada pasangan yang setia mendampingi lo hingga saat ini. Temui mereka, ambil waktu untuk istirahat, peluk mereka. Oke, sukses selalu untuk sahabat semua. Jika kita lelah, maka kalimat aku butuh istirahat ucapkan saja. Nggak apa-apa kita bilang lelah, nggak apa-apa bilang capek, karena kita butuh istirahat untuk menjadi lebih kuat.